Jadi gue naik gunung tuh sejak SMA sih sebenarnya. Cuman kenapa bisa naik gunung itu? Jadi dulu waktu gue SD, gue sempat lagi daki di Tangkuban Perahu sama saudara-saudara gue. Terus saudara gue tuh bisa lari dengan cepet dan gue tuh ngap-ngap. Tapi ini, ya ini percaya nggak percaya. Terus gue lihat ke tanah, terus gue bilang, suatu saat saya akan bisa naik gunung. Mungkin ya namanya kan gaya tarik-menarik antara manusia dengan alam kan ada ya. Jadi kita diarahkan kemana ya, terus gue bisa menikmati. Pertama sih gue juga kaget ya, gue pikir naik gunung kayak kita menggambar gitu loh, menggambar yang begini terus kita naik nyampe, rupanya tuh jalan terus. Pertama sih mental juga drop ya, tapi setelah ngeliat ciptaan Tuhan kita semua tuh yang indahnya minta ampun, itu bikin kita jadi ketagihan. Pertama kali gue naik Merapi Merbabu. Iya. Paling tinggi sampai sekarang Semeru. Oh pengen banget, kita pengen banget Seven Summit ya di Indonesia kan, Rinjani, Semeru, Binaya, Bukit Raya. Terus bukan kayak sembarangan lu bisa siapin seminggu 2 minggu. Jadi itu mungkin yang menjadi ya belum dapat izin. Bukan yang suka adventure aja. Gua rasa sih semuanya juga berat ya. Tapi kalau kita ngomongin beratnya aja kita nggak bakal maju sih cuy. Beneran deh. Jadi gue sharing juga sama teman-teman, gue sempat stres kemarin karena namanya COVID-19. Gue sempat karantina 2 minggu di rumah karena sebelum dibilang karantina, gue ada program jalan-jalan keluar kota. Terus gue ke bandara sini, Bandara Soekarno-Hatta. Jadi gue ada ketakutan, di rumah gue juga ada anak kan, ada kecil. Akhirnya gue di rumah isolasi 2 minggu. Nah selama 2 minggu gue nggak ngobrol sama siapapun. Jadi gue hanya ngeliat berita dari medsos dan semua orang berita tentang akibat sampai gue kira stres dan gue memperhatikan napas gue karena katanya kan orang sesek ya. Gue memperhatikan napas gue, kok napas gue sesek ya? Padahal gue nggak kenapa-napa. Habis itu gue berdoa, gue harap Tuhan kasih gue jawaban. Terus gue tiba-tiba lagi diam, gue melihat artikel tentang gejala-gejala stres. Jadi gue yakin apapun yang kita mau itu kita minta sama Tuhan pasti akan dijawab. Dan gue dijawab dari gue tiba-tiba ngelihat gejala-gejala stres. Dan itu namanya psikosomatis. Kita kasih satu hal positif buat teman-teman. Ada yang juga duitnya habis, dia mau makan apa mau bagaimana, akhirnya dia bingung, ini gue bagaimana. Nah kita harus juga pikirkan teman-teman kita yang kayak gitu. Gue yakin semua kena dampak, tapi ini bukan tentang gimana caranya kita bersedih dan menangis-nangis ria bersama, bukan. Ini tentang bagaimana caranya kita punya satu keyakinan yang kuat kalau setelah ada gelap itu pasti ada terang cuy. Dan di dalam terang pun ada gelap. Itu sih. Ya paling kita ngeliat foto-foto, terus teman-teman ada yang ngetek-ngetekin. Tapi gue seneng, temen gue ada yang tinggal di Taman Nasional. Mereka nge-share foto-foto yang ada di sana, itu bagusnya minta ampun cuy. Binatang-binatang makin sehat, alamnya juga makin bagus, terus keadaan alamnya juga keadaan tumbuhan-tumbuhan sana juga makin. Terakhir berarti gue kemarin gue terakhir itu jelajah rimba di Taman Nasional Baluran terakhirnya sama teman-teman situ aja. Kalau naik gunungnya berarti naik Merbabu sama Gunung Gede tahun lalu. Kalau ini semua selesai, gue pengen ketemu mak gue sama bapak gue. Yoi, gue pengen meluk mereka aja cuy, gila. Ngeliatnya dari pagar udah kayak apa aja gitu sih. Sampai disaranin gitu. Gue emang 2 minggu di rumah. Tante gue dokter, jadi gue di by WhatsApp dikasih tahu ngalamin gejala kayak ini enggak. Gue bilang enggak, sama ini enggak, terus sehat, makan teratur, semuanya teratur. Terus gue juga sempat lihat Instagramnya siapa, ininya Bogor, Bima Arya ya, Pak Bima Arya. Pak Bima Arya kan waktu itu kan dia kena kan, bapak kan kena. Terus gue lihat di Instagramnya, terus di share sama keluarga yang lain, dia dikasih vitamin segala macem. Oh berarti dia aja bisa sehat gitu. Terus yang lain yang lagi di rumah sakit, dia ngirim video dengan kondisi yang lagi terpapar COVID, tapi kenapa dia masih semangat? Terus alangkah bodohnya gue kalau gue di sini sehat, tapi gue malah mikirkan negatif gitu. Tes COVID gue belum. Tapi untuk semua yang apa yang gue alamin dan apa yang gue rasakan, gue sharing ke tante gue, dia bilang ini semoga masih aman. Akhirnya gue berani untuk bawa keluarga gue pulang ke rumah. Alhamdulillah sampai sekarang semuanya sehat. Mungkin gue sharing sama teman-teman ya, sekarang banyak produk-produk Indonesia yang menjual alat-alat kegiatan alam bebas itu, mereka memberikan kurs atau pelajaran tentang bagaimana kegiatan di alam bebas dengan baik dan benar. Mungkin teman-teman bisa lihat itu, sekarang juga gratis kan, ada di internet, bisa buka-buka semuanya. Karena olahraga alam itu bukan olahraga main-main, itu emang bagus banget, tuh bisa dapat pemandangan indah, melepas pikiran, tapi ingat itu juga berhubungan dengan nyawa gitu loh. Jadi coba cari tahu dulu, sebelum kita pergi kita mau kemana sih? Kalau kita mau ke sana, kita naik apa yang akan kita share sama teman-teman. Kalau gue pribadi, gue jadi seneng
gue seneng kalau gunungnya tetap bersih, alamnya tetap bagus, dan masyarakat Indonesianya juga lebih banyak yang menyukai alam. Itu gue suka. Tapi kalau kondisinya pribadinya sekarang yang gue lihat bahwa jadi sampahnya makin banyak, kita juga jadi sebel gitu. Itu sebenarnya sudah beberapa taman nasional sudah punya kebijakan. Jadi dia sebelum naik dia akan ngecekin sampai sedetail mungkin makanannya apa aja. Pas dia turun dia cekin, lu mana lu barang lu ini. Even nggak 100% jalan tapi itu sudah berjalan ya. Dan kita sebagai misalkan siapapun yang mau mendaki harus mendukung itu juga. Bawa trash bag, mungkin memang males cuy, gue jujur aja. Kalau lu di udara dingin lu suruh gerak pun udah malas, apalagi suruh ngangkat sampah. Terus plus juga bau, jadi aroma kotanya kayak gue malah mager-mager gitu masih ada. Tapi please kalau lu bisa ngalahin rasa malas lu bisa naik level 1 daripada lu kita happy aja lah ya. Kalau orang-orang lagi pada takut semuanya.